وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nusalli wa nusallim alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah-wajah kita di akhirat kelak. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat dan rahmat karunia yang tiada henti-hentinya dan tidak terhitung, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah maka tentu tidak akan dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah jamaah sekalian yang diberikan kepada kita adalah nikmat yang besar, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Itunya nikmat iman dan nikmat al-Islam. Wa nikmatus sunnah, dan nikmat mengenal as-sunnah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama kita, yang artinya saya tidak tahu apa yang harus saya syukuri, apakah Islam ataukah sunnah. Karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Selawat dan salam kepada Rasul yang terbaik, kepada Nabi yang terpilih, kepada manusia yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi afdhalus salatu wassalam, yaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dari generasi yang telah mendapatkan rekomendasi secara khusus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Ini jamaah sekalian sebut tazkiyah secara langsung atau yang dikenal dengan rekomendasi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi yang tiga, yaitunya apa yang kita kenal dengan salaful ummah atau disebut dengan salafus saleh, karena as-salaf adalah mereka yang telah mendahului kita daripada kebaikan-kebaikan yang terutama adalah 3 generasi keemasan Islam. Jamaah sekalian, kiranya di malam hari ini kita rehat sejenak daripada matan Abu Suja' Al-Ghaya wa Taqrib, daripada kajian fikih yang alhamdulillah sudah kita mulai sejak
Hari Raya Haji Idul Adha tahun ini, yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jamaah sekalian daripada kitab salat sampai kepada salat Jumat. Maka malam hari ini kajian kita diperuntukkan kepada para dai dan para penuntut ilmu dan semua mereka yang ingin istiqamah, ya, berada di atas jalan yang benar, adalah mereka-mereka pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan generasi salaf, dan diperuntukkan kepada mereka yang mengambil iktibar sebagaimana Ashabul Kahfi, yaitunya pemuda-pemuda Al-Kahfi yang menyelamatkan din dan agama mereka dikejar sehingga mereka berada di dalam gua yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 300 tahun. Adalah untuk iman. Ini jalan yang juga telah ditempuh oleh mereka-mereka yang mempertahankan tauhid. Dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dirasakan oleh Bilal bin Rabah dalam siksaan dari tuannya, dan generasi-generasi dalam imtihan atau ujian yang telah didapatkan oleh siapa? Yang didapatkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yaitunya Al-Imam As-Sunnah, yaitunya Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam peristiwa khalqul Quran, ketika satu mazhab atau pendapat daripada Mu'tazilah menyebar di negeri dan menguasai pemerintah Abbasi. Jadi jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, dan begitu juga perjuangan adalah perjuangan yang telah atau fitnah dan ujian yang didapat oleh Syekhul Islam Mia rahimahullah sampai beliau di penjara. Begitu juga Al-Mujaddid, satu di antara pembaharu Islam, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang memperjuangkan dakwah di negeri Hijaz. Kaum muslimin dan muslimat, kajian ini diperuntukkan bagi mereka yang merasa terasing di negerinya, atau diperuntukkan bagi mereka yang merasa kesepian di tengah ramainya orang, atau merasa sendiri di tengah-tengah banyaknya manusia. Diperuntukkan bagi mereka yang mendapatkan hambatan-hambatan dakwah, agar mereka bersabar, istiqamah, dan kembali mempelajari, ya, generasi salaf, atau melihat kisah-kisah perjuangan para ulama-ulama kita, dan terkhusus sebelum itu adalah para anbiya dan para rasul, kemudian para sahabat, dan seterusnya jamaah sekalian, sampai pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Ya, itulah judulnya, Kutunggu Engkau di Telaga. Ya, dan ini diambilkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum 'alal haudi, saya mendahului kalian di telaga. Jadi sebenarnya jemaah sekalian, kajian kita bukanlah membicarakan tentang telaga, bagaimana bentuk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebenarnya yang kita inginkan kajian malam ini adalah orang-orang yang merasa terasing. Nah, di tengah-tengah keramaian, atau mereka yang mendapat hambatan-hambatan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, agar mereka bersabar sampai pertemuan dengan Rasulullah SAW nanti di haudun Nabi,
di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlu sunnah sampai mati, sehingga jangan sampai kita termasuk dari mereka yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada orang-orang yang akan terusir dari telaga Rasulullah SAW. Ya, di akhirat. Siapakah mereka jamaah sekalian? Adalah dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, aku akan mendahului kalian di telaga, di haud. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka perbuat sesudahmu. Jadi jemaah sekalian, nanti di akhirat, dan ini bagian daripada iman kepada hari akhir, adalah iman kepada haud. Itunya Rasulullah SAW memiliki telaga. Bahkan disebutkan para rasul punya telaga. Akan tetapi telaga Rasulullah SAW telaga yang paling banyak dikunjungi. Nah, kalau seandainya kalau kita sampai kepada masalah tauhid adalah iman kepada yaumul akhir tentang telaga, ya, maka barang siapa yang meminumnya jemaah satu tegukan, lam yasma' ba'dahu abadan, tidak akan haus selamanya. Karena manusia haus, ya, nanti di padang mahsyar, maka mereka membutuhkan, ya, itu, dan mereka dipersilakan, ya, umat ini, sehingga mereka meminum telaga Rasulullah SAW. Air yang telaga itu disebutkan oleh sebagian ulama bahwa telaga al-haud ini berada di mahsyar sebelum sirat, sebelum as-sirat. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memiliki dua telaga. Yang pertama namanya haud, yang kedua namanya al-kautsar. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Taib, akan tapi sebut al-kautsar juga adalah air, ya, yang berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa haud telaga itu berada sebelum sirat, sementara al-kautsar itu berada setelah sirat, ya, sebelum surga atau berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, intinya Nabi SAW itu punya telaga, dan nanti umatnya akan mendatanginya. Bagaimana rincian telaga Rasulullah SAW? Tentunya kajian itu lebih tepat di dalam masalah iman kepada yaumil akhir, yang panjang sekali. Akan tapi kita hanya mengambil secuil atau sedikit dari ungkapan hadis Rasulullah SAW, inni faratukum alal haudi, sesungguhnya aku mendahului kalian ke telaga. Oleh karena itu bersabarlah mereka-mereka yang, ya, yang berjuang di jalan dakwah, ya, maka kajian ini adalah sebagai menjadi penawar kesedihan, pembalut duka dan luka di hadapan hadapan medan dakwah, baik dai maupun orang per orang yang mengajak manusia kepada sunnah, kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketahuilah jamaah sekalian, apa yang akan kita sampaikan tentang hadis-hadis keterasingan, ya, hadis-hadis keterasingan, ya, hadis-hadis ghurbatul Islam, terasingnya Islam, ya, hadis-hadis tentang terasingnya Islam. Disebutkan jamaah sekalian, hadis-hadis masalah terasing telah diriwayatkan baik secara mausul yang sampai kepada Rasulullah SAW ataupun yang munqati'. Ya, hadis-hadis ghurbah tentang keterasingan ini telah diriwayatkan lebih daripada 20 sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Darda, Anas bin Malik, dan lain-lainnya. Di antaranya hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islamu
ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Nah, Islam itu datang dalam keadaan asing di tengah orang-orang jahiliyah. Dan dia akan kembali asing sebagaimana dia dulu datang. Tapi kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang asing. Jamaah sekalian, terasing dalam kebenaran itu adalah keberuntungan. Tapi membuat yang aneh-aneh baru masalah. Ya, yang membuat aneh-aneh bukan dari Rasul itu asing yang bermasalah. Tetapi terasing dalam kebenaran itu adalah sebuah pujian. Nah, kemudian disebutkan jamaah sekalian di dalam hadis yang lain, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'zirul hayya fi juhriha. Sesungguhnya Islam datang keadaan asing dan akan kembali asing seperti semula. Ya, Islam itu berkumpul antara dua masjid seperti ular berkumpul di sarangnya. Nah, kaum muslimin, lalu siapakah orang-orang yang asing itu? Di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud qala qila manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qal alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yaitu mereka yang memperbaiki ketika manusia sudah rusak. Itulah orang-orang yang asing. Asing bagi mereka pelaku maksiat. Asing bagi mereka ahlul bid'ah wal hawa. Ya, aneh. Ini aneh. Ya, ini tidak kita dapatkan dari nenek moyang kita. Ya, dan semacamnya. Ya, aneh. Maka siapa mereka jamaah sekalian disebutkan juga daripada Abu Darda, Abu Umamah, Wasilah bin Azqa, ya, bil Asqa dan Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, yang artinya sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa orang yang asing itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang saleh ketika rusak manusia. Mereka tidak saling bermusuhan dalam permasalahan agama dan tidak mengkafirkan dengan dosa seorang pun dari pemeluk tauhid. Nah, jadi jamaah sekalian, itulah di antara ciri-ciri mereka orang-orang dalam terasing. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, jadi jamaah sekalian bisa digambarkan sunnatullah azza wa jalla yang sedang berlaku dalam masalah terasing itu. Ketika dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, kan jamaah, sendiri di tengah kekufuran. Lalu beliau ke Gua Hira. Lalu Nabi SAW mendapatkan wahyu. Lalu beliau perintahkan sebagai Rasul menyampaikan risalah yang dimulai dari keluarganya. Asing. Ya, di tengah-tengah penyembah berhala, mulailah dia kepada sang istri Khadijah. Kemudian sahabat dekat Abu Bakar. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib. Mulailah satu persatu jemaah sekalian. Ya, permusuhan demi permusuhan yang didapatkan oleh umat sangat luar biasa di kota Mekah. Ya, selama sekitar 13 tahun itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara. Lalu jamaah sekalian beransurlah ya, mulai banyak umat ketika terjadinya apa yang disebut dengan hijrah ke kota Madinah. Semakin banyak ketika terjadi Fathul Makkah, ya, Fathu Makkah, ya. Kemudian kaum manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian jemaah semakin banyak ketika Nabi SAW wafat. Kemudian semakin luar biasa di zaman Umar bin Khattab menyebar Islam dan masuknya Persia ke dalam Islam, orang-orang Persia, yaitunya hari ini Iran. Nah, kemudian jemaah sekalian mulai timbul fitnah. Mulai timbul fitnah yang dilancarkan orang-orang yang rusak, ingin merusak Islam. Maka terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, mulai dari Umar dahulu yang mereka bunuh. Nanti fitnah besar di zaman Utsman. Makanya kadang-kadang nampak di dalam sebagian buku sejarah yang harus dibersihkan.
yaitu yang menuduh Utsman melakukan tindakan nepotis ini. Padahal itu semua adalah tuduhan kepada sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malaikat malu kepadanya, Utsman bin Affan. Kemudian jamaah sekalian, ya, terbunuhlah Utsman, ya, radhiyallahu anhu. Lalu naik lagi. Nanti juga terjadi masalah, terpilihnya Ali radhiyallahu anhu, masih ada fitnah dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, ujian, dan juga perang Jamal. Kemudian digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali. Kemudian Hasan bin Ali menyerahkan itu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, maka mulailah muncul apa yang disebut dengan zamannya Bani Umayyah. Nah, sampai jamaah sekalian nanti kepada zaman naik kembali, yaitunya di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, naik. Jadi fitnah-fitnah naik lagi, ya, besar, menyebar, ya, dengan keadilan yang Allah berikan kepada khalifah yang mulia, yaitunya Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang merupakan cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya jamaah sekalian turun. Sejak zaman Umar bin Abdul Aziz turun lagi. Aneh lagi. Muncul berbagai macam firqah dan kelompok, ya, dari satu zaman kepada zaman yang lain. Dulu dari zaman sahabat Khawarij Syiah, nanti terus bermunculan, ya, Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah menguasai di zaman Al-Ma'mun, di zaman Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah. Ya, 3 masa kekhalifahan. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, sampai Imam Ahmad dicambuk, sampai Imam Ahmad dilarang untuk mengajarkan hadis. Kalau kita membaca satu sejarah yang menakjubkan, seorang pemuda Andalusia yang berjalan dari Spanyol ke sekarang di Andalusia untuk berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad tiba dia di Irak, ya, dia dilarang mengajar. Nah, artinya dia tidak bisa menemuinya di masjid. Lalu dia ditemui di rumah, dan itu pun dia tidak bisa belajar, kecuali apa yang dia lakukan daripada seorang pemuda dari Andalusia itu, jemaah sekalian, berpakaian seperti pengemis agar dia mendapatkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ya, ini dari Anda, ini zaman yang luar biasa, ya. Maka fitnah terus, ya, fitnah terus sampai kepada zaman Ibnu Taimiyah, apalagi sekarang ini. Nah, semakin aneh, ya. Tapi alhamdulillah jamaah sekalian, nampaknya ini sudah mulai berkembang baik. Nah, dahulu, ya, mungkin orang menganggap bahwa, ya, misalnya ada wanita bercadar, ya, itu aneh sekali jemaah sekalian. Ya, orang akan ini Islam apa ini? Karena dia bodoh sebenarnya. Islam apa? Nah, dia tidak pernah tidak ada kalau kita mempelajari mazhab ulama. Kembali kepada mazhab-mazhab fikih, para ulama sudah dahulu kala membicarakan cadar. Nah, bahkan yang Indonesia katanya ini lebih condong kepada mazhab Imam Syafi'i, sebagian saya disebutkan al-mu'tamad, pendapat yang, contohnya, pendapat yang terrajih, yang terkuat, istilahnya dalam mazhab Syafi'i atau orang-orang yang menisbatkan kepada Syafi'iyah adalah cadar itu wajib. Iya, itu kalau kita membacanya. Nah, kan tapi orang tidak membaca itu jemaah. Ini contoh saya. Tentunya saya tidak membicarakan dalam artian wajib atau sunnah, ya. Ini dalam artian betapa jauhnya ilmu, sehingga aneh sesuatu yang sebenarnya ada dianggap asing, yang salah dianggap benar. Inilah yang disebut dengan terasing jemaah sekalian. Oleh karena itulah ini kita bisa ambil juga daripada apa yang ditanya oleh sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman. Nah, Huzaifah bin Yaman, orang kan sering bertanya yang baik, tapi dia bertanya tentang keburukan. Apa yang dia tanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya, yang beliau tanya adalah, wahai Rasulullah, kami dahulunya dalam jahiliyah dan keburukan. Lalu datanglah kepada kami kebaikan ini, itu Islam. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Rasulullah menjawab, ya. Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Benar. Akan tapi berkabut
Apa kabutnya? Ada satunya kelompok yang mengambil petunjuk selain petunjukku, engkau mengenal mereka dan engkau ingkari perbuatannya. Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Benar. Ada juru dakwah, dai-dai yang mengajak kepada jahanam, neraka jahanam. Nah, jadi bukan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Dan mereka, siapa yang memenuhi panggilan, mereka akan masuk ke dalamnya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berikan kepada ciri-ciri mereka. Mereka dari bangsa kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan jika aku memperoleh masa itu? Beliau menjawab, berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika mereka tidak memiliki jamaah? Beliau menjawab, asingkanlah dirimu dari semua kelompok, sekalipun engkau menggigit akar kayu. Mode itu jemaah sekalian, ya. Itulah yang disebut dengan keasingan. Nah, ya, di tengah-tengah ramainya manusia. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, wa tilkal ayyamu nunawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami silih pergantikan di antara manusia. Nah, hari-hari semangat, mantap, boleh jadi nanti turun lagi. Sebar sun, boleh jadi nanti turun lagi. Ya, naik, turun, naik. Ya, kita berbicara tentang sejarah di negeri ini jemaah. Sejarah dakwah sekarang mungkin sedang naik. Ya, wallahu a'lam di masa yang akan datang. Semoga dia semakin baik. Ya, kan tapi dahulunya sangat sedikit. Ya, mungkin seorang dai ahlu sunnah berada sendirian di sebuah kabupaten. Atau mungkin dia sendiri di satu provinsi. Nah, dai yang di atas sunnah Rasulullah SAW dalam artian yang berada di atas akidah yang benar. Nah, bagaikan kita melihat kepada lautan yang kadang terjadinya ombak, ya, yang pasang surut, kadang dia besar, kadang kecil. Begitulah umpamanya dakwah yang hak. Nah, jadi jemaah sekalian, lalu kalau seandainya orang mau bertanya, kenapa harus terjadi seperti ini? Maka jawabannya ada, dialah Allah sang pemilik alam semesta. Ya, dan ini adalah ujian dan bala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Mulk, ya, Allah Ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Bahkan jemaah sekalian, ya, hidup ini harus uji, ya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Ya, perlu ada ujian jemaah sekalian. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Ali Imran 142, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, kemudian dalam surah Ali Imran 179, ma kana Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan membiarkan orang bermukminin seperti keadaan kalian sekarang sampai dia memisahkan yang buruk dengan yang baik. Kemudian dalam surah Ali Imran 154, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Agar Allah menguji sesuatu yang ada dalam dada kalian dan melihat yang ada di hati kalian. Jadi jamaah sekalian, mereka yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala harus berjuang.
Nah, karena dia mahal dan diuji, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang artinya dia ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya?" Rasulullah SAW menjawab, para nabi. Para nabi. Lalu orang yang di bawahnya, seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, bertambah cobaannya. Jika agamanya lembek, ia akan diuji sesuai agamanya. Tidaklah seorang hamba diuji hingga ia berjalan di atas bumi, tidak lagi mempunyai satu kesalahan pun. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi jamaah sekalian, kita butuh ujian. Ya, jadi jangan disangka fulan luar biasa. Banyak orang nampak, yang belum itu banyak itu bukan standar. Banyak itu bukan standar kebenaran. Kalau banyak tapi bagaikan buih di atas air, tidak punya kekuatan jemaah sekalian. Tidak pernah menyelesaikan kitab akidah Ahlus Sunnah dengan baik. Tidak mempelajari fikih ibadah dengan baik. Nah, maka itu bukanlah standar, ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidup butuh perjuangan. Barang siapa yang ingin menjadi Ahlus Sunnah sesungguhnya, ya, yaitu yang mengikuti sunnah Rasul dan berjalan dengan para sahabat Rasulullah SAW, maka siap-siaplah untuk diuji dan merasa terasing. Jamaah, ya harus siap. Makanya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis tentang bagaimana orang yang memegang Islam itu di akhir zaman. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid al-jamri. Akan datang suatu masa seseorang yang bertahan istiqamah dalam agamanya, yang berpegang dengan agamanya, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Baca ronyonan bara apinya jemaah sekalian. Kalau di lopean, hilang Islam. Kalau dipegang, awak aneh. Dan memegangnya harus kue. Karena kalau dipegang kurang kue, semakin parah. Ya, semakin parah ujiannya. Maka peganglah erat-erat sampai padam di tangan. Baru setelah itu kebahagiaan. Nah, begitu. Jadi begitulah kira-kira. Dan ini digambarkan jamaah sekalian oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seseorang berpegang agamanya di akhir zaman. Ya, bagaikan mereka, ya, yang memegang bara api. Hadis ini riwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, jadi bara. Jadi diibaratkan bara api. Ya, baru itu kayak wangi jemaah sekalian. Ada apinya. Tapi dipegang dia kuat sampai dia padam di tangan. Begitulah kira-kira gambaran betapa luar biasanya memegang Islam di akhir zaman. Ya, kalau sudah dipegang, lopih Islam itu. Sementara agama tidak ada yang Allah benarkan kecuali hanya Dia. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yadabtaghi ghairal Islam bidina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jemaah sekalian harus, ya, dia berpegang. Nah, oleh karena itu seorang muslim yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkiblat kepada Baitullah, maka dia harus siap, ya, menghadapi tantangan kehidupan. Jika dia benar secara niat, benar secara tekad untuk berjalan di atas sunnah, maka dia harus, ya, sabar dan istiqamah. Nah, kaum muslimin, jadi kalau ditanya bagaimana dia bisa berbahagia, maka yang berbahagia jika dia istiqamah di atas kebenaran. Nah, ya, istiqamah di atas kebenaran. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah. Dan ini berat jemaah sekalian. Istiqamah itu alangkah beratnya. Maka kita membutuhkan orang-orang bersama kita. Orang-orang bersama kita yang mendukung daripada Ahlus Sunnah. Dan jemaah sekalian, keberadaan Ahlus Sunnah, keberadaan ulama sunnah adalah
bagaikan mutiara. Mereka adalah sangat luar biasa. Ketiadaan mereka adalah sebuah kesedihan. Sebagaimana kehilangan seseorang kehilangan mutiara dan intan dari dirinya. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, masuk kita kepada pembagian keterasingan. Ya, bagaimana terasing itu? Jadi ada pembagian terasing secara umum, ada asing dalam agama. Nanti kita sekarang pembagian asing umum dulu. Yang pertama adalah keterasingan orang pilihan Allah dan Rasulnya. Ya, itulah terasing yang terpuji. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Itulah mereka yang terasing karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua jamaah, ya, terasing nenaga ganja. Dan itu terasing yang jelek. Apa itu? Terasingnya orang tercela. Terasingnya pelaku maksiat di tengah-tengah pelaku kebaikan. Ya, pelaku dosa, ya, judi, ya, pokoknya itu. Ya, mereka adalah para hizbus syaitan, ya, tentara golongan-golongan syaitan, terasing di tengah mayoritas pelaku kebaikan. Ini tercela, ya. Nah, yang ketiga adalah keterasingan bersama, bergabung dalam muslim dan kafir. Orang baik dengan yang tidak baik, tidak tercela, tidak terpuji. Ini terasing biasa. Contoh, kita orang Kamang Durian, ya, merantau ke Jakarta, tak ada adun sana, itu namanya terasing. Orang Sumbar atau orang sebuah daerah pergi ke rantau yang dia merasa aneh di negeri itu karena tidak ada sana, baik orang Islam maupun tidak. Ini terasing biasa, ya, itu biasa. Jadi ada 3 tadi, terasing pelaku kebaikan itu yang terpuji. Terasing pelaku maksiat di tengah kebaikan itu tercela. Terasing seperti tadi sebuah negeri itu terasing, tidak tercela, tidak pula terpuji. Nah, itu terasing, merasa aneh. Sekarang jamaah sekalian masuk kepada terasingan khusus, keterasingan Islam, terasingnya umat Islam, keterasingan umat Islam. Ada 3 pula. Yang pertama jamaah, terasingnya agama kita, pemeluk Islam secara umum dari agama yang lain. Nah, apalagi kalau dia di situ minoritas, merasa asing. Karena mungkin pemerintahnya, presidennya, perdana menterinya, rajanya kafir. Mereka muslim sedikit, itu merasa terasing. Untuk ibadah kadang susah, atau buat masjid kadang susah misalnya. Ini adalah keterasingan, ya, umat Islam secara umum, ya, di tengah-tengah orang-orang yang kufar, ya. Nah, sebagaimana digambarkan sehelai rambut putih yang merasa terasing di tengah rambut hitam, ya. Bahasa awak aku lah ada uban pada cik. Nah, ya, tapi dia minoritas, merasa asing. Ya, karena dia minoritas itu kadang yang tampak aneh, ya, aneh sendirian. Nah, ini secara umum umat Islam semua. Ya, nomor 2 yang lebih khusus lagi, keterasingan ahlus sunnah di tengah-tengah ahlul bid'ah. Ya, aneh. Ya, kenapa aneh? Gak mau gabung jemaah. Kenapa gak bergabung? Kita nih suruh bersatu. Kan begitu. Jamaah sekalian, memang siapa pula yang ingin berpecah belah? Sementara Allah Ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, jangan pecah belah. Ya. Tetapi yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Islam ini terpecah, umat ini terpecah, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita bisa duduk bersama dengan orang yang melaknat bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, itunya Syiah? Duduk bersama, mari bersatu, tinggalkan perbedaan. Lalu dia bilang, Aisyah di neraka katanya. Awak demi persatuan biarlah.
Bagaimana demi persatuan? Akidah. Kita cinta kepada sahabat Rasulullah SAW dan istri beliau, lalu dia bilang di dalam neraka. Ini bukan perbedaan mazhab Maliki dan Syafi'i jemaah sekalian. Ya, ini bukan persoalan lutut dahulu atau kaki atau tangan sebelum sujud. Ini bukan jahat dan sir bismillah. Ini persoalan di neraka. Nah, dan surganya. Aisyah misalnya, istri Nabi SAW. Ataukah kita duduk dengan Mu'tazilah? Nah, pecinta akal, pengagum akal yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk, bukan firman Allah. Dialah yang telah menyebabkan Imam Ahmad di penjara. Nah, lalu kita akan duduk dengan Mu'tazilah demi persatuan? Abadan. Ataukah kita duduk dengan mereka yang bernama Khawarij? Khawarij itu adalah mengkafirkan pelaku dosa besar dan macamlah pelaku dosa besar bagi dia kafir. Bagaimana kita duduk? Kita dikafirkannya. Kita duduk dengan orang mengkafirkan kita. Ya, lalu kita bersatu? Apa? Ataukah kita akan bersatu dengan Qadariyah? Di mana Qadariyah ini menyatakan tidak ada qadar. Allah tidak tahu sampai kejadian itu terjadi. Ini Qadariyah, ghulat Qadariyah. Akankah kita duduk dengannya bersatu? Lah. Atau Jabriyah, tidak ada usaha. Kok kamu masuk surga jadi, merokok jadi. Itu Jabriyah. Ya, kita menyola sajalah. Nah, apakah kita bisa bersatu dengan mereka? Ini akidah, iman kepada takdir. Nah, ataukah jamaah sekalian bersatu dengan siapa lagi? Ya, ini persoalan kelompok ahlul bid'ah, ya. Nah, ahlul bid'ah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang artinya akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok. Ya, semuanya kulluha finnar. Semuanya diancam oleh neraka, di dalam neraka kecuali satu. Satu aja jemaah. Itu yang mendapatkan rekomendasi. Siapa yang satu itu? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Al-Islam yang ada di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah Islam yang kita inginkan. Itu yang diusahakan jemaah. Ya. Bukan membuat pula namanya Islam jamaah. Ini lain pula nanti. Nah, kita harus berjamaah nih. Buatnya namanya Islam jamaah. Agak kurang laku, tukarnya menjadi nama lain. Nah, ya. Kemudian kita harus punya pemimpin. Buat pula khalifah khusus dia. Nah, ada di Bandar Lampung misalnya. Nah, ya. Ini buat Islam kotak-kotak nampaknya. Ya, tidak seperti itu. Nah, jadi jamaah yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itu kalau orang mengajak bersatu, iya kita setuju. Tapi ada syarat. Saya akan bersatu dengan Anda jika Anda tidak mencaci Aisyah, tidak mencaci sahabat Rasulullah SAW. Jika Anda mengakui Al-Quran sebagai firman Allah, jika Anda meyakini takdir dan adanya usaha, Anda bukan Qadariyah dan Jabriyah. Kita setuju jika Anda jika Anda mengimani azab kubur dan meyakini hadis ahad yang sahih, dan seterusnya, kita akan bersatu insyaallah di dalam kalimat la ilaha illallah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya Anda dengan diri Anda, ya maka silakan Anda dengan diri Anda, saya dengan diri saya. Nah, begitu, ya. Nah, tetapi jamaah sekalian, tentunya dalam masalah ini ada yang kelompok besar yang mungkin saja bisa berbahaya terhadap iman, ada kelompok yang sedikit di bawah dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi jamaah sekalian semoga Allah muliakan. Jadi banyak kelompok di Indonesia saja jamaah itu sangat banyak. Sehingga Majelis Ulama rasanya sudah memberikan 10 ciri-ciri kelompok sesat. Kriteria kelompok sesat itu ada 10 kriteria itu disebutkan oleh Majelis Ulama. Ya, oleh karena itu banyak sekali di Indonesia ini sebenarnya. Ya, dan mengaku Imam Mahdi. Aduh, pakai bendera dia
Dan itu banyak, tak satu orang ini aja yang mengaku dapat wahyu. Ada di Indonesia. Oh, mengaku nabi dari Indonesia jemaah sekalian. Ada pula yang mendapatkan wahyu, dia perempuan. Belum bertemu pula kita para nabi dari kalangan wanita. Ada di Indonesia ini yang mengaku seperti itu. Betapa anehnya. Nah, kemudian lain-lain, banyak lain yang ingkar sunnah, yang cuma Al-Quran saja, hadis tak ada, tak bisa diterima. Kenapa? Banyak yang palsu. Banyak hadis palsu, jadi Al-Quran saja. Nah, jadi gara-gara hadis palsu nih, hadis sahih nggak diterima. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim mau diapain? Jadi nampaknya gigi kita ini perlu dicopot pula karena gigi palsu sudah banyak. Nah, karena kan begitu nampaknya. Orang-orang seperti ini memang kesesatannya nyata sekali. Nah, tapi tetap jatuh pengikutnya jemaah. Itulah Indonesia. Nah, wallahu a'lam. Jemaah sekalian yang dimuliakan, maka keterasingan yang kedua, itu keterasingan Ahlus Sunnah, jauh lebih dahsyat daripada keterasingan umat Islam di antara orang kafir. Maksudnya Islam secara umum. Ahlus Sunnah jauh lebih pedih. Kenapa? Kalau umat Islam terasing dari orang kafir, wajar, sudah tahu orang semua. Allah Ta'ala mengatakan, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka, milah mereka. Itu sudah lumrah, itu kafir, non muslim, begitu ya. Tetapi Ahlus Sunnah terasing di tengah umat Islam, di tengah umat. Ini yang lebih menyakitkan, ya, lebih berat juga ujiannya jemaah sekalian. Ya, ini yang istilahnya keterasingan, ya, di atas keterasingan. Pertama dia terasing sebagai Islam, yang kedua dia terasing dengan sunnah. Terasing di atas keterasingan. Ya, begitulah jemaah sekalian. Semakin kuat orang memegang sunnah ini, maka dia akan semakin terasing. Oleh karena itu Sufyan Al-Thawri berkata, berlaku baiklah kalian kepada Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang-orang terasing. Itu Sufyan Al-Thawri rahimahullah yang sudah lama hidupnya, ya, dari generasi ulama terdahulu sudah mengatakan keterasingan Ahlus Sunnah. Nah, apalagi di zaman kita ini, ya. Jadi jamaah sekalian, maka dikatakan oleh Abu Bakar bin Ayyas, pelaku sunnah dalam Islam lebih mulia dari seseorang muslim di tengah penganut agama yang lain. Kenapa? Karena musuhnya bukanlah orang kafir saja, tetapi musuh juga daripada ahlul bid'ah. Ya, tentunya berhadapan dengan jamaah sekalian daripada mungkin dunsana sendiri atau karib kerabat atau yang lainnya. Nah, ini cukup berat, ya, terasing Ahlus Sunnah di tengah-tengah ahlul bid'ah. Nah, yang lebih dahsyat lagi keterasingan yang ketiga. Nah, keterasingan yang ketiga lebih dahsyat lagi, yaitunya keterasingan kelompok penegak kebenaran dan orang-orang yang melantangkan suara menyerukan tauhid, yaitunya pelaku amal ma'ruf nahi mungkar. Ini lebih aneh lagi. Dia terasing bukan hanya di antara pecinta dunia, tetapi dia juga terasing di pecinta akhirat. Nah, di orang-orang suka ke masjid, orang-orang sama-sama, dia terasing di tengah mereka. Jadi pertama dia terasing dari umat lain, terasing sebagai Ahlus Sunnah, terasing karena dia menyerukan amal ma'ruf nahi mungkar. Yaitu dai-dai yang menegakkan kebenaran. Ini yang disebut dengan muslihin. Bukan soleh saja. Kalau soleh untuk diri sendiri, tapi kalau muslih memperbaiki orang juga. Ini jamaah sekalian adalah mereka yang menyandang ilmu syar'i, bersenjata kitabullah dan sunnah dalam segi pemahaman, pengamalan, penyebaran serta istiqamah. Ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ghurbatul ghurbah. Apa yang dimaksud dengan ghurbatul ghurbah? Orang asing di atas asing. Ya, ghurbatul ghurbah, aneh di atas aneh. Ini saja Ahlus Sunnah biasa udah aneh sama orang. Dia nggak ada
dakwah, nggak ngajak orang. Dia sendiri udah aneh. Ini mengajak lagi, ini lebih aneh lagi. Nah, dia aneh di atas keanehan. Nah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Aneh sama. Ini apa pula dia ajak? Nah, ya urus dirimu sendiri. Ya, kemudian tidak usah ya dirimu sendiri saja, tidak usah gangguin orang, sibukkan dengan diri sendiri, begitu ya. Sementara kita disuruh juga untuk menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah dakwah jemaah, mengajak yang elok, mencegah yang mungkar. Itu kedua-duanya adalah dakwah. Dan ini yang barangkali agak sedikit kurang di negeri kita dalam artian yang sifatnya lebih luar biasa. Ya. Kalau kajian alhamdulillah ya. Tapi di tengah-tengah keluarga mungkin. Tapi pelaksanaan di luar masih jauh. Ya. Salat Jumat yang salat lah, yang indah-indah lah, yang salat yang indah-indah, yang menutup aurat silakan, yang indah-indah. Tidak diam aja kan? Biasa aja. Nah, bebas begitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat semoga Allah muliakan, iya orang-orang seperti ini penegak amal ma'ruf nahi mungkar yang mengajak kepada hal ini jemaah sekalian, dia aneh. Aneh dalam semua hal. Aneh dalam banyak hal. Ya, dalam ilmunya, dalam amalannya, dalam dakwah, dalam gaya hidup, cara berpikir, semangat, cita-cita. Ia asing dalam kebahagiaan, sendiri dalam kesenangan, sepi dalam tafakur, sunyi dalam kesibukan, sedangkan yang lain ramai dalam kehampaan. Ya, riuh dalam kesengsaraan, tertawa dalam kepedihan, sibuk dalam pengangguran. Nah, tapi sibuk punya nganggur itu. Iya kan coba? Sibuk lah, sibuk tapi krojo jalan kenya, jalan ken. Tapi hasilnya tidak ada. Sibuk dalam pengangguran. Nah, ya Nabi SAW ya jemaah sekalian, ya pelaku-pelaku yang tadi, yang nomor 3 tadi. Dia adalah ilmu agama ini dibawa pada setiap generasi oleh para pelaku keadilan. Mereka yang layak daripada ulama-ulama kita, ya, dari para Nabi SAW, para sahabatnya, para ulama salaf, dan generasi-generasi yang mendakwakan seperti apa yang dirasakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Hijaz. Banyak musuhnya jemaah, banyak orang menyerangnya, bahkan menulis buku-buku menyerangnya. Dan sampai hari ini masih banyak musuhnya. Sudah lama dia meninggal. Ibnu Taimiyah sudah berapa lama? Sudah berabad-abad telah pergi menuju Allah Azza wa Jalla. Begitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah pergi rahimahumullah. Tapi luar biasa, sampai hari ini masih ada musuhnya. Sampai zaman ini masih ada musuhnya. Nah, begitulah orang-orang yang berada di jalan yang seperti ini. Ya, yang luar biasa. Ini berat jemaah sekalian. Ya, lihatlah berat. Mereka lah yang mungkin sudah sampai kepada tingkat apa yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa yang disebut dengan ihsan itu kan ada al-musyahadah wal muraqabah. Nah, ini derajat yang benar-benar ya kita atau saya pribadi barangkali masih berada di pinggiran pantai bersama mereka yang menyelami lautannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mulia, dan barang siapa yang ingin melihat keterasingan daripada generasi-generasi yang nomor 3 tadi, ya, maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau menghadapi beban dakwah pada awal-awal dakwah sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Dan ketika hijrah di kota Madinah, beliau juga menghadapi musuh-musuh. Di sana Yahud, di sana orang-orang munafik. Bahkan Nabi SAW juga menghadapi perang Badar jemaah sekalian. Perang Badar itu jemaah adalah perang yang sangat menakjubkan juga. Kenapa menakjubkan? Berperang dengan kaumnya sendiri jemaah. Ya, juga bukan dengan Romawi, bukan dengan Persia, bukan dengan Yahudi. Yahudi ada di Khaybar, Bani Nadir, ya, Kaisar Romawi, Persia, ya, ada orang-orang Nasara dahulu. Tapi ini perang dengan orang Mekah, dengan tempat kelahiran beliau. Itulah perang Badar Al-Kubra, ya, yang di sana terbunuhlah Fir'aun hadhil ummah, ya, Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal. Nah, ya, terbunuh di perang Badar itu sendiri. Nah,
Jadi dari mana mereka jamaah berlawanan antara kaum muslimin dengan kaum kufar Quraisy. Kan iya, berperang jurang kampung. Itu borek jamaah sekalian. Ya, dan itu yang terjadi di perang Badar. Nah, kisah yang luar biasa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita belajar sirah nabawiyah, bagusnya kita mempelajari fikih sirah. Nah, fikih sirah adalah fikih pelajaran-pelajaran setiap kejadian, sehingga bukan sekedar lalu saja. Siapa nama Nabi Muhammad SAW? Di mana dia lahir? Di Makkah. Tahun berapa? Berapa anak? Berapa istri? Berapa? Ada macam itu kan kapan? Nah itu sih. Tapi iktibarnya mana? Iktibar ad-durus wal mau'izah. Pelajarannya apa? Ketika Nabi SAW misalnya memerintahkan para pemanah di perang Uhud, 50 pemanah itu jangan turun apapun yang terjadi. Mereka turun. Akhirnya umat Islam hampir kalah. Nabi SAW terluka. Apa pelajaran dari sini? Akan itu yang disebut dengan fikih sirah namanya. Fikih sirah, dan itu ada bukunya ya yang dikarang oleh ya para ulama kita masa ini tentang fikih sirah. Kemudian jamaah sekalian, bahkan keterasingan itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dirasakan oleh seorang yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail dalam pencariannya ya kepada kebenaran. Nah, itu sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang terasing di tengah-tengah kejahiliaan dengan mereka menginginkan at-tauhid, itu millah Ibrahim alaihis salam. Kemudian terasingnya Rasulullah SAW itu sangat banyak sekali lah. Kisah sudah pernah kita sampai beliau diboikot, kemudian sahabat-sahabat disiksa, apalagi yang budak-budak, ya. Kemudian keterasingan sahabat. Nah, seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah terusir dari Mekah. Nah, ya, padahal beliau masih Abu Bakar seorang dermawan. Seorang yang menyambung silaturahmi, orang yang lemah lembut, ya, orang yang memperkerjakan orang-orang pengangguran. Itulah Abu Bakar. Tetapi dia terusir karena Islam. Nah, kemudian jamaah sekalian dan seterusnya. Ya, pokoknya kita akan bisa mendapatkan daripada kisah-kisah menakjubkan dari terutama kisah Nabi SAW, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kisah para salaf. Sampai kepada ulama-ulama kita yang terus berdakwah sampai saat ini. Kemudian kaum muslimin, bagaimana ya sebagai ya penutup kajian kita pada kesempatan ini ya, sebelum penutup, bagaimana ciri-ciri orang-orang yang asing yang disebut fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, tentu perlu kita ya mengetahui daripada ciri-ciri mereka sehingga mereka dipuji. Ya. Jadi di antara seperti yang kita sampaikan jamaah sekalian, ya. Orang-orang ghuraba atau orang asing pada akhir zaman dialah muslim sejati yang ideal. Ya. Jadi ya, dari semua itu bisa kita simpulkan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang saleh dan taat kepada perintah agama. Ya. Dia berhati-hati dalam hidup, berhati-hati dalam hartanya, berhati-hati dalam muamalah, berhati-hati dalam ibadah. Ibadahnya jangan sampai bid'ah. Muamalat jangan sampai riba, zalim dan gharar. Dan berusaha berakhlak baik, kan begitu. Kemudian yang kedua, mereka memperhatikan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengharuskan menuntut ilmu, ya. Dan mereka itu semangat belajar. Semangat kajian. Inilah ciri-ciri kita. Membedakan mudah-mudahan ya Ahlus Sunnah itu semangat mengaji. Ya, mengaji kitab ulama, duduk, menulis. Ya. Karena kaum muslimin semoga Allah muliakan, ya. Banyak orang mengaji, ya. Tetapi kadang-kadang juga tak mengerti akidah yang benar. Ya. Tidak tahu bagaimana itu iman, tidak bagaimana mengerti Al-Quran. Sedikit ada syubhat, balo kecaroy panyang. Yalah mau mengaji.
Sudah berpuluh tahun di majelis, tapi majelis dia tidak pernah menamatkan kitabul iman. Nah, tidak pernah menamatkan usulul iman. Tidak iman kepada Allah, tidak malaikat, tidak pada Al-Quran, kitab-kitab, kemudian Rasul, hari akhir, kemudian takdir. Tidak mengerti bagaimana memposisikan sahabat Rasulullah SAW. Iya, lah bacanya Usman nepotisme, sotolonya. Tidak pernah tahu bagaimana memposisikan sahabat. Ya, ketika dia membaca masalah persoalan Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu dalam perselisihan Siffin, dia terpengaruh dengan pemikiran Khawarij dan semacam. Ya, ini hal-hal penting jemaah sekalian. Tapi kalau masalah persoalan sedikit, persoalan masalah kajilah musir, jahar bismillah, itu masyhur di tengah-tengah umat. Ya, tapi mengaji pondasi-pondasi utama itu ya. Bagaimana bersikap dengan pemerintah Islam, bagaimana bersabar, begitu ya. Nah, itu adalah hal yang penting diketahui dengan ilmu. Nah, jadi jamaah sekalian, dengan ilmu lah yang membedakan. Karena banyak orang semangat, tetapi semangat mereka tidak dibenarkan dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang benar, sehingga semangat membabi buta, akhirnya melakukan kerusakan, caci maki, ya, pemerintah, caci maki ini, ya, menyulut api, ya, dan akhirnya semakin amburadul. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, orang-orang ahlu sunnah sangat mengerti ini bab penting dalam akidah, ini bab penting dalam manhaj. Dia mengerti akan Allah, dia mengerti akan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang berusaha untuk mengikuti itu semua, ya, itulah ahlu sunnah. Jadi jamaah sekalian, saya sampaikan juga bahwa mengaji seperti ini Bapak Ibu tidak bisa digantikan dengan sarana yang lain 100%, tidak bisa. Mau TV, mau radio, mau buku dan lain-lain, tidak bisa digantikan 100%. Ya, majelis ilmu harus tetap ada. Ya, banyak kamera, banyak TV, banyak lain. Ya, tetapi majelis tetap. Itulah dengannya kita lebih bisa belajar lebih serius. Ya kan jemaah? Apalagi Bapak Ibu hadir di masjid atau di tempat yang lain untuk mengaji seperti ini kan? Itu kan memang kita berikan waktu untuk mengaji. Cobalah tipu di rumah. Pengajian, kadang pindah. Konca. Saya lihat ya. Dak adonan sudah. Ya. Itu assalamualaikum. Sontan dah boleh. Nah, tak serius. Kadang ancak ustaz itu. Itu. Ancak ustaz. Nah, inilah ceramah TV seorang. Ya. Jadi ya, ancak aja ustaz begitu. Ustaz nanti ancak. Tuh ancak ustaz. Nah, bagus tuh. Ya, dia ceritakan ya. Nanti kalau putar lah TV itu bagus. Nah, itu dakwah dia. Nah, tapi jamaah sekalian, sedikit orang serius dengan TV. Ya, sedikit. Mungkin orang-orang tidak pernah dengar kaji, mungkin jauh, mungkin dia bisa serius. Tapi sedikit orang yang mendengar televisi Ustaz ceramah 60 menit dari Assalamualaikum sampai membaca kafaratul majelis, saya yakin kurang orang akan mendengar. Makanya sekarang orang mungkin lebih suka dengan yang 7 menit, 10 menit, 5 menit. Lah selesai. Satu potongan kajian. Ya, tapi kalau kajian dia 2 jam atau 1,5 jam, ya, anda serius. Baik. Jadi ini jamaah sekalian, tetap kita harus mengaji. Ya, baik dengan ustaz tingkatan kabupaten, masih tingkatan biasa atau nasional dan yang lainnya. Ya, semuanya adalah selama mereka adalah ustaz-ustaz kita yang insya Allah bisa diambil ilmunya, ya kita mengaji. Nah, duduk bersama mereka, baik dalam akidah, baik dalam fikih. Kalau kita belum menyelesaikan, kita cari jawabannya, kan begitu. Nah, tapi kalau ada yang lebih tua umurnya, lebih banyak pengalamannya, lebih banyak kitab yang sudah dia selesaikan, tentu itu memang kita sangat membutuhkan ilmu orang-orang seperti itu. Bukan sekedar dia terkenal, banyak muncul di TV. Bukan itu standar. Standarnya adalah ya keseriusan dia di dalam mempelajari agama ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah muliakan. Jadi oleh karenanya, ya, maka bersabarlah kita, semangatlah, ya,
terutama menyelesaikan kitab akidah. Nah, ya. Menyelesaikan kitab akidah dulu jemaah. Akidah Ahlussunnah begitu. Kan mungkin kitab akidah sekarang tipis, bisa meningkat yang lebih tebal. Ya, misalnya akidah Wasatiyah Ibnu Taimiyah, kemudian syarah ya matan usul syarhus sunnah, atau misalnya kitab akidah Al-Barbahari itu ya, syarah Ahlussunnah, atau kitab akidah yang lebih tebal. Tapi kalau lah cukup prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu, nanti masuk pelajaran akidah berikutnya, bagian akidah Kitabul Firaq. Kitabul Firaq. Firaq ini adalah kitab kelompok-kelompok. Bagusnya itu dipelajari memang setelah menyelesaikan kitab Ahlussunnah secara umum. Jangan beko kita kelompok-kelompok yang seorang, tapi dia belum punya standar. Jadi beri standar dulu, timbangan dulu, baru kita lihat. Nanti kita pelajari di Firaq, Khawarij, ini ciri-cirinya. Bagaimana di zaman ini? Qadariyah, ini ciri-ciri. Mu'tazilah, ini ciri-ciri. Ini pemahaman mereka. Ya, yang kita yakinkan kepada jamaah sekalian, ya, kalau kita memperhatikan sebenarnya apapun kelompok hari ini, biasanya ya, itu ada induknya dari masa lalu. Nah, ini kayak Khawarij begini. Ini Mu'tazilah. Berarti cucu Mu'tazilah. Ini Qadariyah. Kalau ini ada itu. Kemana dia mengarah? Ya, bisa kita lihat. Maka kalau dia sudah diketahui daripada ajaran berbagai macam kelompok-kelompok ini, ya, sehingga setelah itu jemaah sekalian kita tahu. Kita sudah bisa melihat ini misalnya. Tapi kalau kita belum mengetahui secara baik memang susah. Nah, semoga dengan demikian kita sabar. Teruslah. Nah, untuk tetap sabar belajar. Nah, tapi kalau ingin mencari langkah cepat, ya, istilahnya kereta api ingin agak kencang, ya, jangan lama pernah lambe pernah ya, macet dulu jalan, ya, maka belajarlah bahasa Arab. Itu kencang insyaallah. Lebih kencang jalannya, ya, karena kitab semakin banyak. Nah, saya sampaikan kepada jemaah, belajar bahasa Arab pada awalnya itu berat. Berat maksudnya agak payah rasanya, tetapi pada akhirnya dia mudah. Bukankah hidup ini perjuangan? Ya kan? Masa balaknya sedikit bahasa Arab itu sudah berhenti. Ini sudah banyak kali cabangnya nih, nahwu, sharaf, pembagian isim, fiil. Nah, ini baris jate, baris di bawah, tidak lah kayaknya. Berhenti lagi. Tidak sabar cuman. Sebentar, makanya banyak lembaga, banyak pengajian bahasa Arab tak ada alumni. Tidak mengeluarkan alumni, ya, berhenti, tiga enggak lagi aja, berhenti, tidak ada alumni, ya. Kenapa dahulu surau-surau di masa lalu di Minangkabau memiliki alumni, ya, tapi sekarang kenapa belajar bahasa Arab tidak mengeluarkan alumni? Ini yang saya herankan jemaah sekalian. Kenapa kesabaran zaman ini terlalu sedikit? Ya. Awal-awal lain mudah Pak. Pertemuan kedua mulai agak gitu. Pertemuan enggak lagi berhenti. Nah, ya. Oleh karena itu belajar bahasa Arab ini butuh sabar. Jadi kalau orang mau belajar bahasa Arab harus serius. Nah, ya, harus serius dan istiqomah. Insyaallah pada akhirnya bisa. Tapi ya kalau sekali sebulan jangan, enggak usah lah belajar bahasa Arab sekali sebulan. Nah, ya, sekali 2 pekan enggak bisa. Ya, kalau bisa 3 kali sepekan, 4 kali. Serius, tamatkan kitab itu. Kalau susah, sabarlah. Ya, nah, begitu. Ini supaya ini saya sampaikan kepada jemaah ini ya, rahasia ini. Ya, kita sampaikan ini jalan cepat. Nah, jalan cepat. Makanya ada ungkapan, diungkapkan kira-kira begini. Kita sudah mengaji 10 tahun, tetap jemaah. Nah, si Fulan pergi ke Mesir misalnya 4 tahun jadi ustaz dia. Dulu sama-sama mengaji dengan dia gitu ya. Dampaknya 4 tahun jadi awak 10 tahun udah koyon. Mungkin ada hal yang perlu dicepatkan ya. Nah, ada apa tadi rahasia tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jemaah sekalian demikian dulu kajian kita pada malam hari ini. Jadi kajian kita ini sebenarnya sudah menyelesaikan satu kitab kecil, Temui Aku di Telaga, karya Al-Ustadz Arman Halim Naro rahimahullah rahmatan wasi'ah.
guru kita, sang guru kita dipanggil Allah dalam usia muda. Nah, belum 40 tahun. Ya, maka beliau telah mengarang buku Temui Aku di Telaga. Panduan dan motivasi berpegang teguh pada zaman keterasingan. Itu dia. Nah, dia punya buku yang lain bagus juga. Untukmu yang berjiwa hanif. Nah, tentang Ramadan dia punya buku. Judulnya apa? Judul bukunya lain-lain. Kalau orang kan Ramadan hukum-hukum dah. Judul bukunya tentang Ramadan apa? Bersemilah Ramadan. Itu loh judul buku. Bersemilah Ramadan. Nah, judulnya. Kemudian ini Untukmu berjiwa hanif. Kemudian satu buku lagi ini Temui Aku di Telaga. Ada satu nggak salah lagi tentang suami istri, ya, tentang masalah rumah tangga. Nah, beliau adalah satu sosok yang luar biasa pada zamannya. Meninggal, ya, rahimahullah, ya, pada masa-masa dia sedang naik daun. Rahimahullah ta'ala. Rahmatan wasi'ah. Nah, dia sedang dicintai oleh orang. Itulah sang guru kita, Ustaz Arman rahimahullah, yang dulu saya sempat berapa kali menghadiri kajian Riyadhus Shalihin di kota Pekanbaru. Nah, itulah jemaah sekalian kajian yang paling ramai dihadiri masa itu. Pada tahun 2005-2006 lah saya hadir. Nah, itu masa itu. Belum lagi ada TV, ya, masa itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga Allah muliakan, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, apakah ada terasing dari manhaj salaf, yakni tidak mengikuti majelis ilmu tapi belajar kitab sendiri atau sebagainya? Saya kurang paham pula pertanyaan ini. Apakah ada terasing dari manhaj salaf, yakni tidak mengikuti majelis ilmu tapi belajar kitab sendiri atau sebagainya? Nah, wallahu alam, maksudnya terasing karena dia nggak mau majelis, dia kitab sendiri berarti asing. Wallahu alam. Tapi disebutkan jemaah sekalian, man kana syaikhuhu kitab maka surah khata'uhu. Nah, barang siapa gurunya hanya buku, maka banyak kesalahannya. Ya. Tapi ini tidak mutlak. Ya. Tetapi memang kita sangat memerlukan guru. Ya, ahlu sunnah yang memaparkan kitab supaya tidak salah paham sendiri. Apalagi dia tidak punya alat-alat untuk menelaah kitab itu. Dan kitab-kitab itu jemaah sekalian ada kitabnya standar ringan, ada kitab yang agak sulit. Kitab-kitab ulama itu beda-beda. Kalau orang membaca buku bahasa Arabnya asli karya Ibnu Qayyim itu berat memahaminya, ya, sebagiannya, karena buku beliau tinggi bahasanya, ya. Dan di antara syekh di zaman kita yang sudah meninggal rahimahullah, ya, Syekh Bakar, ya. Siapa namanya? Ya, Abu Zaid, karya beliau Al-Hilyah fi Talabil Ilmi, hiasan penuntut ilmu itu bahasa Arab aslinya berat itu. Nah, beliau dikenal sebagai Ibnu Qayyim pada zaman ini misalnya. Jadi buku-buku itu jemaah sekalian, perlu ada buku yang perlu kita belajar bersama syekh. Nah, tetapi ada ulama yang gurunya banyak, ada ulama yang sedikit. Ya. Tapi umumnya para ulama itu punya guru memang. Ya, bagaimana dia jadi ulama? Susahlah kalau tak ada guru. Karena dia harus belajar bahasa Arab, berarti ada guru bahasa Arabnya. Dia belajar Quran, ada guru Qurannya. Dia belajar nanti matan, ada guru matannya, ada guru hadis. Ya, ada yang banyak gurunya, ada yang sedikit, tergantung daerah keberadaannya seperti itu. Jadi apakah ini dianggap terasing karena nggak belajar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebenarnya orang sudah baca buku dan menelaah buku, apalagi dia punya alat, itu nggak masalah. Karena salah satu upaya untuk belajar adalah membaca dan menelaah, merenungkan. Kalau bisa bawa penanda. Apa hal penting? Tanda warna kuning. Itu cara membaca supaya lebih konsen jemaah. Kadang ada kita baca buku dari awal sampai akhir, sudah tak ada tinggal. Kenapa? Nggak ada dibatas-batasi. Lalu saja gitu. Nah,
Bagaimana hukum sunnah menyimpan harta berupa emas? Karena sekarang marak juga dai-dai menyuarakan menyimpan emas untuk harta kita. Bagaimana sunnahnya? Nggak tahu saya sunnah menyimpan emas ini. Ya, tetapi kalau orang punya emas, ya ada zakatnya keluarkan. Gitu. Itulah sunnah. Ya, ada emas tersimpan, maka kalau sampai nisabnya 85 gram, ya keluarkan 2,5% jika berjalan 1 tahun, namanya haul. Ya, jadi emas milik sendiri, ya dia muslim, ya kemudian nisab sampai kemudian berjalan 1 tahun misalnya, maka 2,5% per tahun keluar zakat emas. Kalau dia punya emas, ini menyimpan apa suruh menabung ini? Nah. Jadi jamaah sekalian, tapi jangan maksudnya jadi pelit ya. Nabung tapi dia tidak mau mengasih berimpak juga, ini jadi pelit pula nanti menumpuk-numpuk harta. Menumpuk-numpuk harta tapi bukan dan pelit bersedekah, tidak mau keluarkan zakat, ini berbahaya. Ini diancam dengan azab yang luar biasa karena itu menahan zakat. Nah, wallahu alam apakah sunnah menyimpan berupa emas, saya tidak tahu sunnahnya. Yang sunnah adalah jika sudah sampai nisab harus ditunaikan zakatnya setelah berjalan 1 tahun. Bagaimana bagi kami para akhwat? Akhwat ini jamaah asli bahasa Arab. Jadi asli 1 angkanya ukhtun, ya. 2-nya ukhtan, banyak akhwat. Jadi akhwat itu banyak para wanita sebenarnya. Cuma kadang-kadang di awal lah jadi bahasa pribadi, akhwat dia, iya memang dia wanita. Nah, ikhwan itu jamak dari nah dari akhun, akhun akhwani, ikhwatun. Cuma kadang-kadang cie pun ikhwan juga. Jadi kita nih banyak memakai jamak, termasuk antum tuh banyak kalau sendiri anta. Cuma kadang kapadusi pakainya anti, leanti, dia ada antunah deh. Antu kama, antuna kama, seorang anti kama. Tapi kalau ikhwan, kalau laki-laki, dari laki-laki, antum kemana? Padahal sebenarnya anta. Nah, itu diperpopulerkan. Bagaimana bagi kami para akhwat yang belum bercadar bisa berkumpul? Akhwat yang sudah bercadar, karena banyak kami yang tidak bisa berkumpul bersama karena merasa dibeda-bedakan. Ini salah kerjaan. Nah, beda-bedakan itu salah kerja. Ya, tidak ada mas. Selagi orang itu Islam, ya apalagi orang baru kena dakwah, ya ajaklah dia. Jangan pula lah membuat klub. Nah, ya cadar buat klub. Apalagi buat klub di majelis taklim. Nih, suduk go cadar, sudutan. Nah, ya. Ibu mau masuk ke klub kami, pakailah cadar. Ya. Ini musibah. Nah. Dan saya sampaikan kepada para wanita yang bercadar, ketika pengajian bukalah. Selama di situ ibu-ibu saja. Nampak kalau senyum sedikit, ya. Nah, senyum itu kan ibadah. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Masa dia pakai apa saja? Nah, ini juga jemaah sekalian adalah hal-hal yang penting diingat oleh para wanita-wanita kita. Jangan kita membuat hal sesuatu yang tidak ada sunnahnya, kita umpamakan kayak sunnah. Nggak ada ajarannya, tapi dibuat begitu. Jadi orang risih, nggak mau orang mengaji. Nggak bisa, awak tidak disapanya. Nah, ya, nyetontok saja. Nah, tidak mencoli awak baru datang sekali, tidak datang. Nah, ya, ini musibah, itu menghambat orang mengaji gara-gara sikap, ya. Nah, jangan kita membuat hal-hal yang eksklusif istilahnya, ya. Nggak ada sunnah kok dibuat begitu. Ya, kalau bisa kayak ini jemaah sekalian, kayak apa namanya, pegawai-pegawai bank syariah. Belum lagi kita datang, dia bisa berkenan salam. Assalamualaikum Pak. Kan harusnya awak yang baru datang, dia duluan. Ya, saya takjub sekali dengan pegawai yang ada. Ya jujur, pegawai di bank syariah. Ya, kadang orang masuk kan, ya nyelonong dia kan. Mungkin dia mau mengisi apa gitu ya. Kiranya dia tidak paham.
ya datang lagi yang sapam tadi, apa yang bisa dibantu Pak? Padahal tadi diajukan. Begitu baiknya dia ya, walaupun di rumahnya tidak tahu yang penting di kantor seperti itu. 6. Pelayanan atau assalamualaikum Bapak yang mantap tadi. Tapi kalau itu ada di sekolah, keren kan di sekolahnya jemaah. Ya. Kadang-kadang datang ke sekolah, ya, tidak tentu siapa ditanya. Kita untuk doa. Tapi, ya, nanya WC pun mana? Bapak jalan, itu mungkin itu Pak. Nah, apanya? Tidak pula tersejuk. Ya. 6. Jadi nanti tidak jadi orang masukkan anak sekolah gara-gara ya yang pertama itu. Jadi jemaah sekalian belajarlah dari hal seperti ini ya, dari akhlak yang baik, terutama di pengajian. Ini sudah lama ya. Ya, ini sudah lama kadang-kadang diadukan tentang persoalan ini ya, persoalan cuek-cuekan ya. Orang baru ya, persoalan dicuekin tuh ibu-ibu kita yang baru hadir. Baru sekali dia datang. Ya, baru sekali dia nggak datang-datang lagi nanti. Nah, padahal misalnya pengajiannya pakai sitar, hijab, kan? Kenapa pakai cadar juga di situ? Ya, ya bukalah cadarnya, ya, ajaklah ibu salam sedikit atau bagaimana. Pokoknya tampakkanlah sesuatu daripada inilah hasil mengaji, ya. Karena bapak dan ibu mengaji ini bukan mengeraskan hati kita. Kalau kita pergi pengajian untuk mengeraskan hati, ya, sehingga tidak ada perubahan itu. Jadi ini tentunya diupayakan begitu ya, diupayakan dan dirubah. Jangan buat klub-klub ya. Bercadar karena yang bercadar ada, dalil yang tak bercadar juga itu sudah cukup bagi mereka menganggapnya sunnah saja. Ya enggak ada masalah ya. Bahkan disebutkan banyak ulama mengatakan bercadar dianjur mustahab saja. Ya. Yang tak pakai alhamdulillah dia berjilbab. Nah, bahkan orang yang kurang-kurang berjilbab saja walaupun jilbabnya hampir akan mencokiat tali ya akan tetapi dia hadir mengaji. Ya, baik kan juga lah. Dia sudah hadir mengaji itu sudah kita syukuri walaupun jilbab di siku. Begitu. Ya. Nah, jilbabnya. Nah, atau datang mungkin baru datang ya, berkerudung apa mode orang Arab saja ya. Dia orang Arab Saudi, kerudung buat nampak aja. Ya, tapi dia hadir mengaji, silakanlah. Ya, ajaklah dia baik-baik begitu. Ya, supaya jangan baru sih dia orang habis melotot sadogenya. Pulang ada edinya dapat pengajian. Nah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian ini perlu saya serukan kepada para akhwat yang bercadar, kalau pengajian itu tertutup dan hadirnya ibu-ibu, janganlah bercadar juga. Nah, bukalah cadarnya, senyum sedikit lah. Kau tidak pandai tersenyum, ya salam lah. Nah, you tidak pandai tersenyum lah, salam saja, ya, tidak apa-apa. Nah, apa-apa. Dari mana ibu ini? Pakailah. Nah, pakailah gaya Bang Syariah. Itu, nah, iya. Ini kalau seandainya, nah, itu udah terlalu jauh kalau pakai gaya Bang itu ya. Nah, nyapa aja udah lumayan begitu. Nah. Tapi kalau seandainya pun itu pengajiannya terbuka, ada yang bercadar, ya minimal disapa, ya. Kalau ada orang di samping kita, jangan buat klub, ya. Jangan buat klub di pengajian. Buat klub khusus bercadar dan tidak yang bercadar. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin bertanya mau menasihati atau cuman, ya. Tapi ini bagus bertanya, mengingatkan juga begitu. Bagaimana Ustadz meneguhkan sunnah dalam keluarga karena banyak tantangannya, tentu ya. Dan bagaimana bagi para akhwat menasihati para lelaki kami dalam keluarga yang belum mengenal sunnah, contoh ayah, mama dan lain-lain. Pokoknya banyak lah ya. Ya intinya adalah yang pertama berusaha saja menyampaikan sebaik-baiknya. Kemudian doalah kepada Allah. Nah, yang pertama kita istiqomah aja, sabar, berdoa. Naam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya membolak-balikkan hati tetapkan hatiku dalam agama. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Pokoknya kita ya bagikan ikan yang di lautan walaupun airnya asin, dagingnya tetap manis kan gitu. Ya, kita tetap walaupun banyak tantangan kita tetap semangat. Dan sebagai seorang wanita atau seorang anak kepada ayah tentu berbaik-baik. Jangan pula ayah itu kayak anak-anak kita dibuat. Ya, beransur-ansur. Rasulullah SAW bagaimana jemaah?
Dia Rasul, orang pilihan, orang terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari beliau lagi. Tapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Nah, banyak dari dunsana lain tidak masuk. Ya. Kita yang tidak pernah bernasabkan kepada Rasulullah SAW, entah keturunan siapa kita, ya, yang penting kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, apalagi tradisi kita kepada ibu dan memiliki posisi bunda kandung, ya, di negeri kita tidak tahu keturunan siapa, yang penting kita keturunan manusia daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa hubungan kita dengan Rasulullah SAW? Nggak ada, kecuali Islam dan iman. Ya, hubungan dia adalah Rasul kita. Ya kan begitu jamaah ya. Rasul pamannya nggak bisa masuk Islam, Allah nggak kasih hidayah. Kita jadi orang Islam. Ya, di negeri kita. Alhamdulillah tadi mama kita, ayah di sini masih Islam. Nah, oleh karena itu kita berbaik-baik, bersabar dan doa. Kalau mereka tak terima, balas. Kerja kita hanyalah menyampaikan. Selama kita bukan hakim. Kalau hakim bisa memaksa. Ya, tak sholat. Islam, mengaku Islam. Ya, Islam balik berakal ya. Ya, itu syarat wajib sholat. Anda tak sholat, Anda Islam ya. Berakal, tak gilor kan? Lain. Itu mangkuan bujawi. Kemudian balik sudah. Tak sholat Anda mengaku Islam? Ya, tidak. Ya, maka bisa dia disuruh taubat. Tak taubat, masukkan penjara. Nah, kalau dia belum sholat, situ aja terus. Nah, bisa hakim. Tapi kalau ustaz tidak bisa paksa. Apalagi kita di dalam keluarga nggak bisa maksa. Kalau ayah misalnya tidak mau mengikuti saya, ya kami akan melakukan demonstrasi. Tidak bisa paksa. Ya, makanya kita heran juga sama masyarakat yang memaksa pemerintah. Ya, ustaz aja nggak bisa maksa jamaah kaum muslimin. Keluarga kita aja, ayah ibu kita nggak bisa kita paksa, apalagi maksa pemerintah yang punya TNI, ya dipaksa pula demonstrasi. Ya pukul, ya kalau begini bapak, pemerintah kok dipaksa. Nah, pemerintah itu diajak, ya kalau nggak mau, misalnya pemerintah, ya udah, kenapa kita paksa? Kita siapa memaksa orang? Ya, kenapa? Ya dipaksa, nggak doakan, ya. Nabi SAW saja nggak bisa memaksa Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi loh nggak bisa paksa, apalagi kita. Nah, jadi upaya tadi apa? Salah satu upaya tetap menuntut ilmu, cari kawan yang soleh yang menguatkan kita, baca kisah para salaf dalam istiqomah, kemudian berdoalah, ya sabarlah. Nah, dan upaya tetap yang baik. Kalau orang tak mau ikut, bukan taufik dari kita. Taufik itu bukan milik kita jemaah. Nabi Nuh bagaimana dengan anaknya? Nabi Lut dengan istrinya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Muhammad SAW dengan pamannya. Punya keluarga. Sudah. Ya. Ada suami dan si jodi duraku kadang. Tapi istrinya saleh. Fir'aun. Dan istrinya yang saleh. Tapi tak balik, suami soleh besar, Nabi lagi, istri duraku kadang. Nah, Nabi Lut, ya. Ayah yang baik, anak dan duraku, Nabi Nuh. Anak yang baik, ayah yang indah, Nabi Ibrahim. Nah, jadi sudah ada contoh semua, ya. Jadi oleh karena itu kita tinggal menjalankan. Allahul musta'an. Ustaz boleh sebutkan usaha yang tidak patut didengar bagi kami untuk ini payah kaji. Ya, ini memang saya mohon maaf juga karena saya direkam jemaah sekalian. Ya, nah kecuali wirid ini tidak direkam. Nah, ya, baik. Ini hal yang patut kita, ya kecuali disebutkan secara pribadi. Ya, mungkin kita akan sampaikan. Akan tapi untuk menyebutkan ini banyak sekali. Dan saya takut nanti ini akan berbahaya. Ya, sekarang zaman viral jemaah sekalian. Zaman viral, ya. Nanti masuk pula awak kepada masalah, pula awak ke pengadilan gara-gara itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Apakah Ustaz bersedia jadi imam di bulan Ramadan? Ini bukan pertanyaan. Allahul musta'an. Baik. Nah,
Ya, imam sudah ada dan sudah ada insya Allah. Nah, ya saya jadi makmum. Taib. Taib. Bagaimana ciri-ciri dai ingkar sunnah yang secara kasat mata bisa dilihat atau dipahami agar kita bisa berhati-hati? Nah, wallahu alam, ya intinya ajaran mereka itu menolak hadis, ya, menolak hadis. Dan sepertinya mereka biasa kalau dakwah atau misalnya berdalil itu Quran aja, nggak ada yang membawakan hadis. Nah, nggak ada yang membawakan hadis, tapi ini tentu tidak bisa juga kita pukul rata ya. Nah, jadi kalau orang bertemu Quran saja, kita tanya juga, dari tadi Anda bicara Quran, hadisnya kok nggak ada baca, gitu ya. Oh, kalau dia udah mulai mempersoalkan, oh hadis ini begini, pokoknya itu enggak gitu. Ya, udahlah, ya. Berarti dia lebih condong kepada masalah ini. Nah, Quraniyun namanya. Quraniyun, pengikut Quran saja. Sebenarnya orang pengikut ini enggak pengikut Quran juga. Ya. Karena Al-Quran menyuruti mengikuti Rasul. Nah, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Di mana rasulnya? Ya, Al-Quran memang ada, cuma hadis Rasul bagaimana sallallahu alaihi wasallam. Hadis mutawatir yang telah disepakati oleh ulama. Mutawatir itu tidak mungkin ada dusta, jemaah sekalian. Ya, bagaimana mereka ini tidak menerimanya? Ya, maka sebenarnya ingkar sunnah ini adalah sejelas-jelas kebatilan. Ya, sejelas-jelas kebatilan. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran kan umumnya ayat itu mujmal, ijmaliyah. Ayat itu dirikan salat, tunaikan zakat, baca rohnya. Itu diterangkan oleh hadis. Karena dalam Al-Quran mungkin ketemunya ruku, ya sujud. Tapi duduk di antara dua sujud apa yang dibaca? Kan tidak ada. Ini bagaimana orang mau melaksanakan ibadah kalau tidak ada hadis? Ya, sehingga susah. Di orang-orang seperti ini gawat. Jadi wallahu alam, saya secara pribadi ya belum bertemu dengan orang ini. Ya, secara ciri-ciri lebih khusus saya tidak tahu. Kan, tapi tentunya di dalam pembicaraan nanti kan kita bisa tahu. Kalau seandainya dia udah bicara Quran dan menyepelekan hadis, ya, atau membicarakan hadis panjang-panjang ini, maka kita bisa lihat ini boleh jadi dia ingkar sunnah. Bisa kita ketahui. Pastikan aja langsung, Anda mengakui hadis enggak sebagai pedoman? Kalau dia, enggak, jelas dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga jemaah sekalian, ya kita diberikan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan agama kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.